FV1209S4M. Dispensernya buat deterjen. Jadi deterjen kalau nyuci biasa taruh sini ya. Iya. Deterjennya bisa bubuk, bisa cair, tapi bubuknya yang khusus Matic ya. Nah, kalau di sini nih kalau buat deterjen kalau kita mau pakai timer, sedangkan ini buat pewangi dan pelembutnya di situ. Kita taruh lampu di sini karena di video ini kita akan cek, bukan cuma liatin mesin cucinya, tapi kita bakal cek udah pasang wattmeter berapa pemakaian watt yang realnya ya, bukan cuma kata brosur tapi kita cek langsung. Biasa paling enak pakai apa? Aku pakai yang seringnya aku pakai yang hand or wool ini. Hand or wool. Jadi kayak ngerendam dulu terus. Oh, kayak nyuci pakai tangan. Iya, kayak dikucek gitu, ngerendam dulu. Ini waktu 36. Jadi estimasinya kalau hand or wool itu modenya dia nyuci selama 36 menit. Jadi 30 derajat Celcius sama RPM-nya 800. Oh, defaultnya 30 derajat tapi bisa dimatiin nggak? Ini bisa aku atur sih, bisa disetting. Jadi mesin cuci ini dia tuh masak air ya. Jadi dia akan kasih air panas, air hangat sesuai dengan suhunya gitu. Nah, sekarang kita coba yang default hand or wool berapa ini nih, penasaran ininya nih. By the way ini wattmeternya kebalik ya karena nggak muat. 10 watt ya, 9 tuh. Nah, naik turun dia. Oh, kalau ini mah lama. Ini lama. Ini kan mode hand or wool. Iya, jadi dia ngisi air iya, dulu, ini dia rendam. dia akan di 10 watt terus lama nih karena ya kayak nyuci, dia ngerendam dulu. Oh ya, ini kelebihannya dia tuh senyap banget. Iya. Karena dia pakai direct drive ya. Jadi kalau mesin cuci biasa kan pakai belt. Jadi dinamo ke belt, beltnya yang muter si tabungnya. Nah, kalau ini nggak, dia direct drive. Jadi dari dinamo langsung ke tabung sehingga mengurangi getaran. Di kamera nggak. Nah, ini masih 10 watt ya. Nanti kita lihat dia akan tinggi pada saat dia muter. Coba diganti modenya. Ada satu mode kalau buru-buru speed 14 nih, kalau mau nyuci cepat dia cuma 14 menit seperti apa. Kita coba speed 14 dulu deh. Nah, ini ya. 14 menit. 20 derajat. 400 RPM spinnya. Sekarang kita cek kalau mode ini. Coba aktifin. Kita lihat kenaikan ininya. Dia mulai naik ya wattnya, mulai bekerja karena dia langsung muter. Ini udah muter tuh. Ini model ini kayaknya nggak pakai direndam, langsung dicuci aja. Sambil airnya jalan sambil dicuci. Ini kedengeran. Dengeran nggak di kamera ya? Airnya langsung nyemprot. Oke. Sekarang kita ini yang paling penting. Kebalik ya, ingat ini kebalik. Dia cuma 50 watt, nggak sampai 50 watt. Oh ya, ini nih yang paling penting kalau mau pakai mesin cuci bukaan depan. Airnya, sumber airnya. Ini saya pakein kayak gini, tambahan ya ini filter karena dia jangan sampai terhambat airnya. Biasanya kalau nggak pakai ini sering banget bersihin filternya dan itu ribet, makanya pakai ini aja supaya bersihin filternya lebih jarang lah, lebih lama. Mode speed 14 dia masih muter doang, listriknya tuh di bawah 100, tapi nanti dia akan naik pada saat dia mulai manasin airnya ke 20 derajat dan muter 400 RPM. Itu bisa sampai 1000-an kalau nggak salah, nanti kita lihat. Kedengeran? Dia mulai ngisi airnya. Nah, airnya ini akan dimasak nanti sama dia sampai mencapai 20 derajat. Bentar aja sih, tapi gede. Ini ya. Ini buat catatan, ini nih kalau kalian pengen beli mesin cuci model kayak gini, tapi listriknya kira-kira nggak sampai yang segini, berarti 2200 tuh minimal banget. Itu pun nggak boleh ada kulkas dan AC yang nyala barengan kayaknya deh. Apalagi sampai mesin air, udah pasti nggak kuat.
3600 kali idealnya ya, baru cocok buat bebas ngatur temperaturnya ini. Temperaturnya ini sih yang masalah. Nah makanya biasanya saya sih juga ini nih dimatiin aja di cold. Cuma memang kurang optimal. Ini simbol-simbolnya, ini artinya pada saat ini tahapannya lagi nyuci. Ngebilas. Nah ini tuh. Tuh dia lagi ngebilas. Oh ya tuh kedengeran airnya mulai dibuang, ini ngebilas. Dan nanti ini adalah mengeringkan. Cepet banget ini, udah sisa 9 menit lagi. Ini oke banget sih kalau lagi buru-buru dan kalau pakaiannya nggak terlalu kotor. Buat orang yang mungkin kerjanya kantoran cuma keringat pun sedikit gitu ya karena ruangan ber-AC, cocok nih pakai ini buru-buru. Di LG tipe ini jadi ada berbagai macam mode, ada Katun, Eco 40 sampai 60. Ada Turbo Wash 59 waktunya juga, mix fabric. Nah, ini sebenarnya yang paling ideal harusnya ini ya, karena kan kalau kita nyuci kalau rumahan dicampur-campur tuh biasanya. Ada Easy Care dan ada ini nih yang warnanya apa nih, merah kayak gini. Merah muda. Allergy Care dan Baby Steam Care. Yang ini wajib pakai air panas, jadi nggak bisa di-nolin. Kalau yang putih-putih ini semua itu bisa di-nolin ya, artinya dia bisa 0 derajat, bukan 0 derajat. Bisa dimatiin pemanasnya, jadi pakai cold. Oke, terus ada Delicate, Hand or Wool yang kita sering pakai, Sportswear jarang, Speed 14 kalau lagi buru-buru, Duvet nggak tahu, Top Clean, nah ini mode penting. Ini buat maintenance sebulan sekali, tulisannya sih kalau di manual booknya setiap 30 cycle ya, sekitar sebulan sekali. Terakhir download cycle, karena ini ThinQ, kalau ada yang baru bisa kita download dan injek langsung install ke mesin cuci yang pakai ThinQ ini. Dia punya child lock, inverter, jadi listriknya bisa lebih optimal. Nah yang tadi saya bilang nih direct drive yang paling penting. Jadi suaranya nggak bising. Bahkan ini saya taruhnya di dapur, dia nggak ganggu. Beep on off buat matiin bunyi-bunyinya dan ada child lock ya, jadi aman walaupun disentuh-sentuh. Karena ini layar sentuh, dia akan mati kalau child locknya diaktifin. Nih buat pembuktian. Ini dia lagi muter kenceng-kencengnya. Tuh di akhir ya, di ujung paling kenceng. 3 menit, saya mau kasih lihat getarannya. Cuma segitu aja. Tuh, silent banget ya. Oke lah teknologi direct drive-nya ini. Tuh dia ngebut. Tapi memang ini cuma ini ya, 400. Nanti kalau ada yang mau lihat kalau dia maksimal seperti apa, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti saya bikinin lagi update-nya mungkin setelah beberapa bulan, sekalian review kualitas daya tahannya ya. Ini modenya mode mengeringkan. Di mesin cuci saya sebelumnya yang teknologinya masih pakai belt, suaranya jauh lebih keras dari ini. Tuh. Cuma segini aja getarannya. Tuh, bunyinya gitu kalau selesai. Dia baru aja beres tuh ya. Ini hasil untuk mode apa tadi? Mode yang speed 14. Speed 14 ini mode yang paling ngebut. Jadi harusnya nggak terlalu bersih. Tapi cukup kalau ya pakaiannya cuma dipakai kantoran aja, nggak kotor-kotoran banget. Coba lihat hasilnya. Hasilnya lumayan kering dan ini contohnya pas yang putih ya. Oke kok. Cukup lah, memang kalau nggak kotor-kotoran ya, kalau cuma di dalam rumah aja Speed 14 ini membantu banget. Dan tadi itu kan sampai 1700, itu bisa diturunin lagi kalau pemanasnya kita matiin. Jadi 20 derajatnya bisa kita pindahin ke cold. Ini kita coba nyuci sekali lagi biar lengkap. Kita pakai mode yang beda. Oh iya, nutupnya dipaksa aja, bukanya juga gimana? Coba. Bukannya ya? Sama ya, memang agak keras tapi memang gitu. Dia dipaksa aja, model dorong dan tarik aja. Nanti pada saat dia mau nyuci, dia otomatis ngelock sendiri dan jangan takut tumpah. Kalau nggak rapat, dia nggak akan mau mulai kok. Dan airnya nggak akan dia turunin sebelum itunya rapat, jadi aman. Pencucian kali ini kita akan coba menggunakan
aplikasi ThinQ-nya. Ini udah di pairing. Nah, kalau belum pairing di awal, kita tekan dulu delay end-nya ini 3 detik. Oke, nah setiap mau digunakan remote-nya, kita pencet ini, remote start-nya 3 detik. Tuh, 2, 3. Nah, ini udah nyala, berarti udah siap digunakan. Udah bisa kita tinggal tuh, dia ngunci. Ini ada tombol ada logonya. Jadi mau dipencet apa? Sekarang semuanya ada di aplikasi. Coba Ini kasih kita lihat. mau pilih mau kartun. Kita mau pakai yang hand or wool. Oke. Di sini juga udah Suhunya bisa diatur. Ini defaultnya 30 derajat. Coba kita pakai yang 0. Kita nolin. Nah, ini aman nih harusnya yang paling rendah ininya wattnya. Oke. Range-nya bisa normal, bisa range plus. Itu kalau lagi butuh misalnya sabunnya kebanyakan, bilasnya lebih plus lagi, jadi range plus. Oke, kita normal aja. Wash-nya normal, spin-nya yang bisa diatur. Mode hand or wool, pilihannya kalau nggak 400 800 rpm. Oke. Ini mana timernya kalau mau pakai timer? Ini set delay cycle. Set. Nah, ini kalau mau pakai timer. And Nah, in 3 hours. kenapa N? Jadi yang kita masukkan itu adalah kita mau dia selesai nyuci dalam 3 jam. Jadi nanti dia ngatur sendiri, misalnya dia nyucinya 1 jam, berarti pada saat jam kedua dia akan nyala. Jadi kita masukin di sini kapan selesainya, bukan kapan mulainya. Gitu. Tapi ini kita langsung aja, nggak usah pakai timer, kita langsung coba start dari jarak jauh. Tuh. Bisa ya? Dia baru saja diaktifkan near kabel. Pakai WiFi aplikasi ThinQ. Selama 35 menit estimasinya dia akan selesai nyuci. Dan kita bisa lihat monitor di sini. Di aplikasinya sama. Ada energi monitoringnya, nggak real time tapi totalan. Nanti setelah selesai dia menghabiskan berapa watt. Nah, kalau yang real time tadi kita udah pasang wattmeter. Tuh, nggak sampai 100 watt ya ini. Nggak sampai 50 watt bahkan. Nanti di aplikasi ada historinya juga kalau udah selesai. Kapan kita nyuci, berapa ada wattnya nggak? Ada yang selesai, yang udah selesai. Tuh ketahuan. Jadi kita bisa tahu kita seboros apa menggunakan mesin cuci ini. Dengan Listriknya. berapa, Keren sih. Ini bakal berguna buat orang yang senang banget pencatatan keuangannya lengkap gitu ya. Cocok pakai ini. Oke, kita lihat lagi. Estimasinya itu setelah 30 cycle, 30 kali nyuci, dia sebaiknya dibersihkan dengan mode tab clean. Nah, ini kelihatan. Cycle-nya baru 5, jadi belum. Nanti kalau udah 30, sebaiknya tab clean diaktifkan. Jadi buat orang yang nyucinya sehari sekali, sekitar sebulan, dia dibersihkan. Iya, lengkap kok ini. Aplikasinya ternyata seberfungsi ini, kirain cuma gimmick doang. Nanti kita kalau memang kalian butuh dan tertarik, tanya aja atau ingetin di kolom komentar. Nanti kita bakal bikin lagi videonya setelah beberapa bulan kalau diperlukan. Reviewnya ya, long term reviewnya. Kalau ini ya first impression lah bisa dibilang. Ini LG ini harganya 6, beda-beda tuh, tergantung belinya di mana karena variatif banget harga buat mesin cuci ini. Kalau kita udah agak khawatir kayaknya dia mulai nyuci nggak bersih, mulai bunyi aneh atau apa, kita bisa pakai aplikasinya buat nyalain fitur Smart Diagnosis ini. Nah, nanti get started dia akan melakukan sesuatu di mesinnya, nggak tahu dia muter-muter atau gimana, nanti hasilnya muncul di sini, ketahuan errornya apa. Terus kita bisa, kalau yang sederhana harusnya kita bisa solve langsung, atau kita bisa telepon service centernya LG dan kasih tahu hasil dari Smart Diagnosis ini. Ini bakalan membantu banget berdasarkan pengalaman saya di mesin cuci sebelumnya yang ada aja gitu, namanya mesin cuci kan lumayan berat kerjanya ya. Ada aja masalahnya, walaupun nggak sering-sering amat. Ini lagi muter ya. Lampu. Dia cuma 200 watt tapi telat. Ini hand on. Cuma 2 detik dia itunya, wattnya gede. Jadi cuma ratusan watt aja karena ini nggak pakai pemanas. Di bagian bawah mesin cucinya ini ada
ini bisa ditarik kalau lagi mati ya, ini lagi nyala kebetulan. Dia bisa ditarik untuk kita ambil kalau misalkan ada uang logam nyangkut di baju, pokoknya kotoran-kotoran kecil dia akan keluar dari sini. Tapi ini ya, nanti bakalan keluar air dari sini, jadi pastikan kalian di tempat yang aman. Atau bisa juga ambil wadah, nanti ada selang kecilnya di dalam, dibuang ke wadahnya itu, karena bakal basah. Garansinya setahun untuk keseluruhan dan 10 tahun untuk motornya. Tuh, panjang banget ya. Oke lah, tenang kalau gitu.